Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas segala rahmatnya, semua yang diberikan Allah kepada makhluknya, sehingga kita bisa mengadakan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh MK Akhlak Tasawuf dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetap kita lafalkan pada beliaulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan supaya diakui menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. MK Akhlak Tasawuf, jurusan Pendidikan Agama Islam YN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk pertemuan sekarang adalah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir sekaligus menutup dari beberapa materi yang sebelum-sebelumnya. Yang tentunya sekarang adalah puncak dari materi akhlak MK Akhlak Tasawuf, yaitu insan kamil. Siapa sih insan kamil? Bagaimana sih caranya kita supaya menjadi insan kamil? Disinilah tujuan kita yang kita nanti-nantikan, supaya nanti tujuan dari hidup kita bertemu dengan tujuan yang sesungguhnya. Insan kamil adalah yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Kalau sudah paham dirinya, maka dia juga tahu tentang Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi dari dirinya dulu dikenali, kemudian nanti kenal kepada Sang Kholik. Siapa sih Sang Kholik? Siapa sih Allah itu? Kemudian mengenal perangkat spiritual dalam dirinya. Kita kenal dengan dirinya, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Perangkat yang diberikan yang begitu besar, yang begitu hebat, yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk manapun kecuali makhluk yang bernama manusia. Disinilah kita sebagai manusia harusnya bersyukur diberikan perangkat yang istimewa, yang berbeda antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Jadi banggakah kita sudah dijadikan, diciptakan oleh Allah menjadi manusia? Dan sudahkah kita bisa menggunakan perangkat yang diberikan oleh Allah tersebut? Yang pertama, perangkat yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal. Akal di sini adalah sidik, tidak tahu. Tidak tahu di sini adalah Taurat. Kita tidak mencintai dunia, belajar. Akal kita diajarkan supaya tidak mengarah kepada hal duniawi saja. Tujuan kita supaya tidak mencari materi saja. Bagaimana supaya kita tidak mencintai dunia? Kemudian orientasinya, kalau sudah tidak mencintai dunia, yaitu orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal sebelum dilahirkan, sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan saya, sudah ada komitmen dengan bahwa Rasulullah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembalikan akal kita supaya akal kita merasa tidak tahu, bukan sebaliknya merasa tahu segalanya. Nah ini karena apa? Orientasi kita, tujuan di dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akal berpikir diajarkannya atau diarahkannya adalah tentang akhirat.
tadi bukan dunia tetapi akhirat. Bagaimana kalau dalam kehidupan ini kita gunakan sebaik-baiknya akal ini, diajarkan untuk mengenal akhirat, diawali dari di dunia, bukan nanti ketika di akhirat kita baru mengenal akhirat. Sebelum kenal, maka kita perkenalkan diri kita dengan akal ini supaya terus berpikir tentang akhirat. Benarkah tujuan kita hanya Allah? Apakah iya orientasi kita hanya akhirat? Apakah iya kita sudah merasa? Apakah iya kita merasa sudah tidak tahu? Kemudian serangan dari depan. Serangan dari depan kalau sudah kita lewati, maka akal kita adalah sudah sipit karena kita merasa tidak tahu. Inilah yang sesungguhnya kalau akal kita gunakan. Afala ta'qilun. Ini sebenarnya sudah teguran dari Allah. Apa sih fungsinya akal yang diberikan pada manusia itu? Kalau kamu dikasih akal untuk berpikir apa? Kalau kamu dikasih akal untuk orientasinya kemana? Dan kalau kamu dikasih akal tujuannya hanya ke siapa? Nah, inilah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah jelas dituangkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali tentang fungsi dari akal itu. Kemudian perangkat yang diberikan Allah kepada manusia sudah ketika kita sudah melewati serangan dari depan, maka yang kedua adalah nafsu. Fatona, tidak bisa. Zabur, yaitu memujinya Allah. Memuji Allah merubah dari nafsul amarah, dari yang nafsunya hanya sama dengan nafsu hewan, yaitu sukanya marah-marah, kita rubah menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini sudah mulai menjadi tingkatan dari nafsul amarah, yaitu kita berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan tujuan yang diajarkan Rasulullah atau tidak. Nafsu kita giring, yang dari suka marah kemudian kita redam, kita naikkan lagi kapasitas dari nafsunya tadi menjadi nafsul lawamah. Kemudian lanjut kepada nafsul mutmainnah. Inilah titik kita untuk menuju aman kepada tahapan berikutnya, kepada nafsu yang lebih baik, yaitu nafsul mulhamah. Naik lagi nafsul rodiyah, kemudian mardiyah, dan yang terakhir adalah nafsul kamilah. Jadi nafsu itu dikatakan tidak baik atau kurang baik kalau posisi nafsu kita masih di bawah mutmainnah. Tetapi kalau nafsu kita ajarkan kepada hal-hal yang lebih baik, nafsu itu adalah sesuatu yang baik juga, seperti nafsul mutmainnah sampai menuju ke nafsul kamilah. Kemudian selalu merasa tidak bisa terhadap apapun. Tidak bisa karena gak ada yang bisa. Tidak bisa kita melawan kuasanya, tidak bisa kita menerjang kehendaknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan segalanya, yang bisa berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mendapatkan ridho dari imam-imam thariqah. Jadi kita harus kenal dulu siapa sih imam-imam thariqah. Sudahkah kita kenal siapa yang mengajarkan kita untuk jalan menuju kenal dengan Allah? Tentunya adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang sebelumnya kenal dengan Allah itu. Kalau kita sendiri tidak mampu untuk menuju ke sana, maka diajarkan oleh imam-imam thariqah yang sangat kita kenal adalah salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang tokoh-tokoh tasawuf. Di situ ada Al-Hallaj, kemudian ada Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Kalau di Cirebon ada Syekh Syarif Hidayatillah. Sudahkah kita kenal dengan imam-imam tersebut? Kalau belum, dari sekarang, sebelum kita meninggal dunia, sebelum nafas kita terhenti di sini, kenalilah dulu imam-imam thariqah yang mengajarkan kepada kita supaya tujuan kita tertata, supaya tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah. Ini yang sering kita lupakan. Rasa syukur ini kita ucapkan, rasa syukur ini kita merasakan saat syukur itu ketika kita mendapatkan kenikmatan. Padahal nikmat yang sesungguhnya adalah semua yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang sesungguhnya adalah ketika Allah itu meridhoi apa yang kita kerjakan.
Nikmat yang sesungguhnya adalah rahmat, sesuatu yang kita butuhkan. Dan semuanya yang ada di dunia ini adalah semua yang kita butuhkan. Kita tidak pernah meminta, namun Allah selalu memberikannya. Kita tidak pernah mengharap, namun Allah tidak lupa kepada makhluknya. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur terhadap hari kemarin? Sudahkah kita akan bersyukur untuk hari yang ke depan? Kemudian tidak banyak keinginan. Tidak banyak keinginan. Kenapa di sini diajarkan supaya tidak banyak keinginan? Supaya kita tidak banyak kecewa. Kecewa itu timbul karena kita punya keinginan. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka nantinya timbulnya tidak akan ada rasa syukur. Untuk itu, keinginan ini kita minimalisir. Semuanya kita ganti bahwa semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Allah memberikan bukan karena keinginan kita, tapi karena kebutuhan, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluknya. Kalau kita sudah bisa melewati ini, serangan dari belakang, maka nanti kita sudah kepada tahap yang berikutnya, yaitu fatonah tadi, zabur. Zabur di sini adalah kita sudah hanya memujinya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perangkat yang diberikan Allah kepada manusia yaitu ada kolbu. Kolbu amanah, tidak punya atau tidak memiliki. Kita kenal di sini ada Injil. Injil ini mempunyai arti bahwa saling menyayangi, saling mencintai terhadap semua makhluk Allah. Kadang kita lupa, kepada binatang lupa, kepada alam kita lupa, kepada siapapun kita lupa. Maka di sini yang diajarkan adalah supaya kita tidak merasa memiliki. Yang pertama yaitu dengan cara seperti apa supaya kolbu kita tertata ke sana, yaitu mencintai ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi itu siapa? Beliau, orang-orang yang sudah makomnya mencapai nafsul kamilah. Beliau yang selalu dekat dengan Allah. Beliau yang semuanya sudah tertata, seperti yang sudah dikatakan dalam materi akhlak tasawuf, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Al-Hallaj yang kemarin. Kalau di Cirebon banyak sekali, salah satunya adalah Pangeran Surya Negara. Beliau termasuk ulama pewaris Nabi. Tahapan-tahapan berikutnya yang kita lakukan adalah sebelum kepada beliau, kita mencari ridhonya kedua orang tua kita. Setelah kita sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, contohnya kita mendapatkan memohon kepada beliau, salah satunya tadi Pangeran Surya Negara, untuk mendapatkan ridho darinya. Kita kenal siapa sih beliau itu. Nah, kalau kita sudah kenal, maka kita teladani yang beliau ajarkan. Itulah cara kita untuk mencintai ulama pewaris Nabi. Yang kedua yaitu mencintai imam Thariqah. Di sini ada Thariqah Syadiliyah, berarti Imam Asyadili. Kemudian ada Thariqah Qadariyah, yaitu ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ada Thariqah Tijaniyah, yaitu Imam At-Tijani. Thariqah apapun yang kamu lakukan, thariqah apapun yang kamu kerjakan, thariqah apapun yang kamu amalkan, semuanya bermuara satu dari imam-imam thariqah itu, yaitu bagaimana supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita menjadi manusia di hadapan Allah dengan manusia yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu mencintai 12 imam, atau kalau kita kenal dengan Ahlul Bait. Yang pertama yaitu Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali selain menantunya Rasulullah juga adalah sepupunya Rasulullah. Kemudian ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Musa Al-Kawim, Sayyidina Ali Murtado, Sayyidina Muhammad Al-Jawad, Sayyidina Ali Al-Hadi, Sayyidina Hasan Al-Askari, dan yang terakhir yaitu Sayyidina Muhammad Al-Mahdi. Kedua belas imam ini, merekalah yang menjadikan tangga untuk dari imam thariqah kepada beliau. Tanpa 12 imam ini,
berarti perjalanan kita terhenti di sini, thariqah kita berhenti di sini, maka kita butuh tangga, yaitu 12 imam tadi atau ahlul bait tadi. Apakah 12 imam itu harus kita pelajari? Iya, kita pelajari sejarahnya, kemudian kita ambil hikmah dari ajarannya. Bukan sebaliknya, justru kita tidak mengenalnya. Kalau kita tidak mengenalnya, maka tangga kita terputus hanya sampai kepada imam thariqah. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu mencintai para sahabat. Sahabat Rasulullah yang sangat terkenal sekali, yaitu ada 4 yang selalu diceritakan di dalam sejarah-sejarah, yang sebenarnya sahabat-sahabat beliau itu banyak sekali yang kita kenal. Yang keempat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang terdekat dari Rasulullah, yang pertama kali dari kalangan sahabat yang mengatakan saya masuk Islam. Kemudian yang dari kalangan pemuda adalah dari Sayyidina Ali atau dari orang yang muda. Yang kedua adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalian mungkin sudah kenal, tokoh dari Sayyidina Umar, orang yang dulunya membenci Islam. Kemudian justru ketika adiknya melafalkan ayat Al-Quran surat Toha, beliau langsung hatinya tergetar, kemudian beliau masuk Islam. Itu Sayyidina Umar, yang tadinya menjadi pemimpin orang kafir yang ditakuti orang Islam, justru berbalik menjadi pemimpin dari orang Islam. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Utsman, termasuk besanannya Rasulullah. Ini adalah Sayyidina Utsman. Dan yang keempat adalah Sayyidina Ali. Para sahabat ini kita kenal bahwa beliau selain mempunyai jiwa perjuangan dari dirinya secara fisik, hartanya juga dia berikan. Jadi jiwa dan harta untuk memperjuangkan agama Islam dari para sahabatnya tanpa kenal pamrih, sehingga tidak memikirkan apakah ini diberikannya hanya sedikit ataupun banyak, bisa semuanya dia kerahkan demi perjuangan Islam. Tidak seperti kita memberikan zakat hanya 2,5, padahal haknya harusnya 97,5 yang diberikan. Kemudian yang kelima yaitu mencintai Rasulullah. Rasulullah dikatakan sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah. Banyak cerita dari Rasulullah yang kita kenal dari kecilnya, dari sebelum lahirnya, lahir sampai kemudian usia dewasa. Itu banyak kisah-kisah sedih yang sebenarnya kita mengambil hikmah itu bisa dari cerita-cerita, yaitu diawali dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian ditinggalkan oleh kakeknya, kemudian ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istrinya. Dalam perjalanannya banyak sekali lika-liku yang dijalani oleh Rasulullah. Mampukah kita dari teladan yang diberikan oleh Rasulullah sedikit saja mengikutinya? Dan yang terakhir yaitu mencintai Allah yang maha besar. Ketika kita Allahu Akbar, bukan hanya dilafadzkan di mulut saja Allah maha besar, tapi Allah maha besar juga ditanamkan di dalam hati. Supaya kita melafadzkan Allah maha besar, maka alam ini tidak ada, kita ini tidak ada, semuanya tidak ada kecuali diciptakan dari Allah yang maha segalanya, yaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selalu merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Milik Allah. Apa yang kita miliki sekarang itu sebenarnya bukan milik, tetapi titipan. Kita diibaratkannya seperti sesuatu yang diberikan benda, kemudian orang itu mengatakan ini nitip, sebentar ya, nanti suatu saat akan kita ambil lagi. Sebenarnya seperti itu, namun kadang kita lupa bahwa apa yang ada pada diri kita dianggap adalah milik kita. Bahkan sesungguhnya semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hatinya selalu tumbuh cinta kasih terhadap sesama dan alam semesta. Ini adalah akhlak. Kalau kita menjadi khalifah, itu sifat kita harusnya saling menyayangi terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap tumbuhan, terhadap lingkungan, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah melewati serangan dari kiri, maka kolbu kita ini sudah menjadi amanah, sudah sifatnya Injil, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak membedakan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lainnya. Yang keempat adalah tubuh halus, perangkat yang diberikan Allah kepada kita. Tubuh halus adalah gabungan dari perangkat tadi, dari akal, nafsu, dan kolbu. Kemudian yang kedua, mengakui sebagai penghuni neraka. Justru sekarang ini saya lihat, mungkin saya sendiri juga sama, tidak mau dikatakan sebagai ahli neraka. Seakan-akan banyak amalnya, seakan-akan banyak memberikan sesuatu, seperti saya sudah sedekah, saya sudah sholat, saya sudah zikir banyak, saya sudah melakukan ini, melakukan ini. Seakan-akan kita layak menjadi penghuni surga. Padahal kalau kita bandingkan dengan ulama pewaris Nabi, sama tidak? Ternyata sangat jauh sekali. Kalau sangat jauh sekali perbedaan kita dengan ulama pewaris Nabi, masihkah pantas kita mengaku menjadi ahli surga? Maka kita di dalam hati kita biasakan bahwa saya itu tidak layak, bahwa saya itu pantasnya adalah penghuni neraka. Kemudian yang ketiga yaitu mengakui bodoh. Bodoh karena ya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Kalau orang tahu mesti pintar, kalau orang ngerti mesti pintar, kalau orang bisa berarti hebat. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Ketika hidung kita diberhentikan, dikasih penyakit, contohnya seperti pilek saja, kita sudah mengeluh bahwa sudah tidak bisa mencium bau, sudah tidak bisa seperti ini, hanya sekedar penyakit pilek saja. Berarti kita tidak bisa apa-apa. Ternyata kalau kita tidak bisa apa-apa, ya kita ini bodoh. Tanamkan di dalam hati kita bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, ya kita itu bodoh. Kemudian yang keempat adalah mengakui dolim. Mengakui dolim. Bapak kita, Nabi Adam, seorang nabi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau saja mengakui bahwa dirinya zalim. Nah, ini anak cucunya yang sudah nggak tahu abad berapa, sudah berapa abad dari Nabi Adam sampai sekarang. Beliau mengakui zalim hanya satu, karena waktu itu digoda oleh setan. Sedangkan kita, jangan-jangan setannya. Apakah kita tidak pantas untuk tidak mengaku zalim? Renungkan hal ini. Kemudian merasa bukan manusia di hadapan para nabi, tapi ingin diakui sebagai manusia. Manusia ini bukan dilihat kita fisik sekarang manusia, artinya akhlak kita. Jadi jasad kita ini manusia, tapi khawatir nanti di akhirat akhlak kita bukan manusia. Jadi mengakui di hadapan para nabi itu bahwa kita bukan manusia, tetapi memohon kepada para anbiya, para rasul, supaya kita diakui nanti bertemu itu sudah menjadi manusia. Kalau kita sudah melewati serangan dari kanan, maka nanti kita sudah sampai, yaitu sudah tabligh. Kemudian setelah itu kita tidak berdaya. Di dunia dan di akhirat semuanya milik Allah. Memang kita tidak berdaya, makanya sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya hanya Allah, illa billahil aliyil azim. Tidak berdaya baik di dunia maupun di akhirat. Yang menggerakkan semuanya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menghisap diri. Hijab gelap yang ada pada diri kita, ego kita, merasa tahu, merasa bisa, merasa memiliki. Kita buka hijab kita supaya kita berlanjut kepada hijab nur. Kemudian hijab gelap tadi kalau sudah beralih kepada hijab nur, maka di sini supaya kita mendapatkan ridho oleh ulama pewaris Nabi. Jadi oleh orang tua, kemudian ridho oleh ulama pewaris Nabi, oleh imam Thariqah, oleh 12 imam, kemudian oleh para sahabat, ridho dari para nabi, ridho dari para rasul,
dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab gelap terbuka, kemudian kita naik kepada hijab nur atau hijab terang. Ya tadi mendapatkan ridho dari beliau. Mendapatkan ridho dari beliau kalau kita sudah melewati akal, nafsu, kolbu, dan tubuh halus tadi. Sudah bisa tabligh. Kemudian kita juga sering menangis bahwa kita banyak dosa, bahwa kita banyak kesalahan, bahwa kita sering melakukan maksiat, bahwa kita itu adalah ahli neraka, bahwa kita orientasinya masih dunia, bahwa kita itu belum menjadi manusia di hadapan Nabi, apalagi di hadapan para rasul, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering menangis. Kalau memang zikir itu menjadikan kita sombong, saya sudah berzikir 1000 kali, saya berzikir 2000 kali, maka gantilah dengan cara menangislah atas semuanya yang sudah kita berbuat detik yang lalu ke detik berikutnya. Kemudian dengan cara apa supaya kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yaitu memperbesar kapasitas. Memperbesar kapasitas adalah memperbesar khaironnya, memperbesar kebaikan. Memperbesar kebaikan yaitu adalah dengan 4. 1. Cinta kasih, saling mencintai terhadap semua makhluk Allah. Tidak membedakan itu anjing, tidak membedakan itu kucing, tidak membedakan yang lainnya, tidak membedakan manusia yang satu dan yang lainnya, tidak merasa paling bersih, tidak merasa paling hebat. Semuanya dicintai karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik orang muslim maupun non muslim. Kemudian yang kedua adalah pengorbanan. Ketika kita sudah punya rasa cinta kasih, maka kita rela berkorban. Seperti contohnya tadi, yaitu para sahabat, semuanya dikorbankan, baik hartanya maupun jiwanya. Yang ketiga, peduli sosial. Sudah ada cinta, maka rela berkorban. Kita peduli terhadap lingkungan kita. Mungkin justru kebutuhan individu ini nanti akan ditaruh di nomor 2, kebutuhan orang lain yang kita dahulukan, kalau kita sudah mempunyai rasa cinta kasih. Dan yang terakhir, jadilah manusia yang menjadi pemaaf. Kenapa menjadi manusia yang pemaaf? Karena kita ini selalu salah dan orang lain selalu benar. Kalau kita balik konsepnya, kita benar, maka orang lain selalu salah, dan kita tidak akan mungkin menjadi pemaaf. Untuk itu, 4 tadi adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya ulangi lagi, menjadi orang yang mempunyai cinta kasih, pengorbanan, peduli sosial, dan juga menjadi pemaaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Pesan saya sebelum menutup MK ini, sudahkah kita meniti membuka hijab gelap menuju hijab terang, supaya kita menjadi manusia yang sempurna, yaitu insan kamil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.